Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Hilal Akaltir rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama memurajaah, mengkaji kalamullah dan sabda-sabda nabinya. Sejatinya ini adalah jadwal Ustadz Khairullah, namun beliau berhalangan sakit. Kita sama-sama mendoakan untuk kesembuhan beliau, agar beliau segera pulih, sembuh dan bisa beraktivitas kembali dalam dakwah dan pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tema kajian tematik pada pagi hari ini adalah 3 ujian bagi orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira tatkala mereka mengucapkan amanna, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah uji umat-umat terdahulu. Setiap umat yang mengatakan amanna, kami beriman, pasti mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengucapkan amanna, kami beriman? Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui orang-orang yang jujur dalam mengucapkan amanna, kami beriman. Wala ya'lamannal kadzibin, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui orang-orang yang dusta. Tanpa ujian pun Allah sebenarnya tahu siapa di antara manusia yang jujur ketika mengucapkan amanna dan siapa yang dusta. Dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan ada lagi alasan, tidak ada lagi hujjah, karena telah terbukti dari hasil ujian yang mereka lalui. Dan ujian
yang dilalui oleh orang-orang beriman, selain membuktikan kualitas keimanannya, kejujuran dan kedustaan keimanannya, ia juga merupakan sarana untuk meningkatkan tingkat keimanan. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Lalu dengan apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji setiap orang yang mengatakan saya beriman? Ujian Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah dengan 3 hal. Yang pertama, dengan perintah-perintahnya. Yang kedua, dengan larangan-larangannya. Dan yang ketiga adalah dengan takdir-takdirnya. Baik takdir yang disenangi maupun takdir yang tidak disenangi. Seluruh perintah di dalam syariat ini, baik itu yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan ujian bagi kita. Ujian bagi kita yang mengatakan kami beriman. Maka untuk menunjukkan kebenaran keimanan kita, apakah kita mau mentaati perintah Allah atau tidak? Semakin kuat keimanan seseorang, maka dia semakin ringan dalam menjalankan ketaatan. Sebaliknya, semakin lemah, maka akan semakin lemah dalam menjalankan ketaatan. Lalu bagaimana kita membina diri kita agar kita ringan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tiada lain adalah dengan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Ketika seorang keimanannya menguat terhadap perkara hari kiamat, maka akan ringan dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang nikmat surga dan azab neraka. Maka seberat apapun perintah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ringan ketika keimanan kita kuat terhadap balasan atau imbalan pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan. Sebaliknya, seringan apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, jika keimanan kita terhadap hari kiamat itu lemah, maka juga akan lemah pula kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah dengan mendalami Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Itu bukti adanya cinta di dalam hatinya. Sebagaimana seorang yang mencintai sesama makhluk, jika disebut namanya bergetar hatinya. Jika dilihat oleh yang dicintainya, grogi dia, salah tingkah. Orang yang jatuh cinta dan akan senantiasa menjaga adab dan sikap. Begitu juga ketika seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa menjaga sikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sigap ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini yang akan memudahkan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menanamkan kecintaan kepada Allah sekaligus takut terhadap azab Allah, takut kehilangan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperkuat keyakinan kita terhadap hari akhir. Dan cinta serta takut ini dua hal kekuatan yang paling mendalam yang mendorong kita mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Cinta dan takut. Kalau orang sudah jatuh cinta, apapun akan dilakukan. Pernah jatuh cinta? Pernah. Semakin menggelora cinta, semakin penderitaan itu tidak akan dirasa. Meskipun kekasih ada di seberang lautan, di tengah hutan belantara di dalam goa. Siapa dia? Ya. Contoh mudahnya saja, kalau ada seorang pemuda yang lagi jatuh cinta sama pemudi, dia masih baina-baina antara diterima atau tidak lamarannya. Calon bapak mertua tengah malam hujan lebat telepon, "Nak, ini bapak mau ngopi malam ini. Bisa nggak belikan kopi? Kopi di rumah habis." Berangkat nggak kita? Kita, dia. Saya sih nggak pernah. Berangkat karena apa? Karena cinta, ingin mendapatkan anaknya. Jadi jangankan anaknya, bapaknya juga ditaati kalau cinta lagi menggelora. Meskipun hujan, petir, gelap, jalan dia untuk membelikan kopi calon mertua. Karena kekuatan apa? Kekuatan cinta. Tapi kalau sudah dikasih anaknya, sudah menikah, punya anak 5,
Jangankan mertua, istri yang nyuruh juga nggak dilaksanakan. Itu tandanya apa? Cintanya telah luntur. Perlu diperbarui. Itulah kekuatan cinta. Begitu juga kekuatan rasa takut. Ketika seorang berjalan di tengah hutan, tiba-tiba ada harimau di hadapannya, maka dia akan lari tunggang langgang. Kakinya tertusuk duri tidak akan terasa. Karena apa? Ada yang lebih dia takuti. Tapi kalau dalam keadaan tidak takut, jangankan duri, ada daun yang gatal, itu akan terasa tersiksa. Kena ulat bulu tersiksa. Tapi kalau ada harimau, semua itu tidak akan terasa. Begitu juga penderitaan dunia ini akan menjadi ringan. Penderitaan dalam menjalankan perintah Allah akan menjadi ringan jika kita diliputi oleh dua rasa ini. Al-khauf, rasa takut, dan ar-roja, harapan. Dan takut serta harapan, cinta itu harus senantiasa ada dalam diri seorang muslim. Tidak boleh hanya salah satunya. Seorang yang takut saja tidak ada harapan sama sekali, maka dia akan putus asa. Sebaliknya, jika yang mendominasi adalah roja saja, harapan dari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tertipu. Maka dua hal ini bagaikan dua sayap pada burung. Burung akan bisa terbang, berkelana, akan maksimal dia mencari rezeki kalau ada dua sayap pada dirinya. Begitu juga seorang mukmin akan maksimal dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada dalam dirinya al-khauf dan ar-raja. Selain itu pula, seorang mukmin agar mudah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca sejarah orang-orang terdahulu, bagaimana mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari mereka menjalankan perintah-perintah tersebut. Kisah-kisah para nabi dan para rasul, kisah para sahabat, maka kita akan melihat ternyata pengorbanan kita ini tidak sebanding dibandingkan dengan pengorbanan para nabi dan para rasul dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam melaksanakan tugasnya sebagai rasul selama 950 tahun. Dikucilkan oleh kaumnya, tetap bersabar, tetap tabah. Kita baru 1 bulan, 2 bulan sudah tidak sabar, sudah menggerutu. Saya ini ngajak baik kok dicemooh, saya ini bukan orang jahat kok dikucilkan. Akhirnya patah semangat. Apa Allah tidak sayang sama saya? Apa Allah tidak ridho dengan jalan yang saya tempuh? Kok saya dikucilkan? Lihat Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, dikucilkan. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwahi kaumnya
mendakwahi ayahnya. Kita sudah sering dengar kisahnya, terutama ketika hari raya Idul Adha. Pasti khatib akan menyampaikan pelajaran-pelajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang konsekuensinya adalah dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat besar. Nabi Ibrahim tetap tabah. Bahkan ada nabi yang dibunuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah seorang pemuda yang paling dicintai oleh kaumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari seorang ayah yang juga paling dicintai oleh kaumnya. Begitu pula kakeknya dihormati oleh kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sudah terkenal kejujurannya, amanahnya, kecerdasannya. Ia dipercaya untuk menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Makkah. Dipercaya untuk berdagang karena amanah dan kejujurannya. Karena modal utama dalam dagang itu adalah jujur, amanah, dan pintar. Jadi perlu kecerdasan dan amanah. Kecerdasan dalam berdagang dan amanah dalam uang. Ini yang langka di zaman kita sekarang. Kalau kita mau usaha itu harus terjun langsung, nggak bisa kita menyerahkan kepada seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua-duanya ini pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bisa memutar uang orang dan dikembalikan dengan laba yang besar. Kalau di zaman kita banyak yang pintar sampai memintari. Atau sebaliknya ada yang amanah tapi nggak pintar. Hitungan 3 kali 3 saja masih pakai jari. Amanah dia, tapi tidak pintar. Jadi jarang ya, pegawai itu yang pintar dan amanah. Maka kaumnya pun menggelari Al-Amin. Dan peristiwa yang paling besar yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul adalah memutuskan hukum ketika orang-orang kafir Quraisy bertikai, berebut untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 35 tahun, orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah mereka merenovasi Ka'bah. Kita ketahui orang-orang kafir Quraisy itu sangat mengagungkan Baitullah. Tatkala itu terjadi hujan besar sampai terjadi banjir, ya karena Ka'bah itu letaknya di bawah, ya di tengah lembah dikelilingi oleh bebukitan yang ada di Mekah, sehingga kalau hujan itu air itu justru terkumpul di area Ka'bah, sehingga merusak sebagian dinding Ka'bah. Maka mereka bermusyawarah untuk merenovasi Ka'bah. Mereka pun sepakat untuk merenovasi Ka'bah.
Namun mereka khawatir karena kejadiannya tidak lama, 35 tahun yang silam. Di tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abrohah bersama pasukannya hendak menghancurkan Ka'bah, lalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka takut jika menggempur dinding-dinding Ka'bah untuk direnovasi, tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun khawatir. Lalu di malam hari salah seorang pembesar Quraisy membawa palu besar, dia pun merobohkan sebagian dinding Ka'bah. Orang-orang Quraisy yang lain mengawasi apa yang terjadi. Apakah dia aman atau akan mendapatkan azab Allah? Kalau mendapatkan azab Allah ya cukup dia saja. Berarti Ka'bah ini tidak boleh disentuh sama sekali. Dia sendirian, gak ada yang bantu. Terus dirobohkan dinding Ka'bah dengan palu besar sampai dia kelelahan, pulang, istirahat, tidur. Pagi harinya dia bangun segar bugar. Maka orang-orang Quraisy berkesimpulan bahwa Allah ridho terhadap keputusan mereka. Maka mereka pun ramai-ramai menggempur dinding Ka'bah, kemudian membangunnya kembali. Jadi kalau kita menghancurkan masjid untuk direnovasi yang lebih baik, maka itu akan mendatangkan ridho Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menghancurkan agar orang tidak beribadah di situ, dan ini tujuan Abrohah ketika menghancurkan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy meratakan Ka'bah kemudian membangunnya kembali. Dan mereka ketika membangun Ka'bah hanya mengkhususkan harta yang halal. Dan ternyata harta mereka tidak mencukupi untuk membangun Ka'bah secara sempurna sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dahulu Ka'bah itu persegi panjang sampai Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kalau kita lihat foto gambar Ka'bah itu yang setengah lingkaran, itu dulu bagian dari Ka'bah. Itu tidak terbangun karena keterbatasan dana orang-orang kafir Quraisy. Lihat, ini diantara keistimewaan dan kebaikan orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Membangun Baitullah mereka tahu harus dari harta yang halal. Sekarang umat Islam sebagian korupsi, sebagiannya untuk membangun masjid. Maling untuk menutupi kejelekannya bangun masjid. Malingnya di daerah orang. Jadi begal, rampok, maling, korupsi. Di daerahnya dia pasang wajah yang manis. Daerah orang dia pasang wajah yang sangar. Manis, bangun masjid, senyum. Padahal di tempat lain preman dia. Nyerobot tanah orang, gali tanah orang. Tapi bangun masjid pakai uang haram. Ada enggak? Ada. Banyak, wallahu a'lam. Ya, orang jahat bangun masjid. Orang-orang kafir Quraisy bangun Baitullah hanya dari harta yang halal sehingga tidak mampu untuk menyempurnakan bangunan seperti bangunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Maka setelah Ka'bah itu jadi, meskipun tidak seperti semula, lebih kecil, kemudian mereka hendak meletakkan kembali Hajar Aswad, mereka berselisih. Masing-masing kabilah mereka merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Bahkan sampai ada yang bersumpah dengan darah, mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan, siap perang. Perdebatan di antara mereka sangat sengit. Namun mereka ada kesepakatan bahwa mereka akan menerima keputusan orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram esok hari. Maka mereka pulang, dan esok hari ketika mereka datang, mereka telah mendapati Rasulullah SAW sudah berada di Masjidil Haram. Maka ketika melihat Rasulullah SAW yang saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul, mereka mengatakan, Radina bil amin, kami ridho dengan keputusan al-amin, orang yang terpercaya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggelar selendang. Hajar Aswad ditaruh di atas kain tersebut dan memerintahkan setiap kepala suku untuk memegang ujung-ujung kain yang di situ ada Hajar Aswad, diangkat bersama-sama, membuat puas semuanya. Jadi kecerdasan, amanah itu terkenal pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah tauhid, mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah, karena kesalahan orang-orang kafir Quraisy itu bukan kesalahan terbesarnya, bukan pada moralnya. Moral itu adalah buah karena tauhid yang rusak. Kesalahan terbesar mereka adalah perbuatan syirik. Kalau berbicara tentang moral, sebagian akhlak pada orang-orang jahiliyah kita ini kalah. Amanahnya, kejujurannya, menghormati tamu. Maka apa yang dihembuskan oleh orang-orang liberal yang mempropagandakan anti Arab, yang sebenarnya mereka masih malu untuk mengatakan anti Islam, padahal orang Arab itu terdepan dalam adab di masa jahiliyah. Mereka mengatakan diturunkan Nabi, diutusnya Nabi dari kalangan bangsa Arab karena orang Arab paling bejat akhlaknya. Tidak. Di masa itu seluruh dunia itu kelam, jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berbicara tentang moral dan adab, bangsa Arab paling beradab di antara bangsa-bangsa yang lain. Perbudakan di luar Arab jauh lebih kejam daripada bangsa Arab. Kekaisaran Romawi, kekaisaran Yunani, kekaisaran Persia, dan kerajaan-kerajaan yang lain, mereka itu mendewakan raja-raja mereka. Ini tidak terjadi pada bangsa Arab. Pengkebirian terhadap budak-budak itu terjadi di bangsa lain, tidak terjadi pada bangsa Arab. Dalam pakaian, sepanjang sejarah bangsa Arab,
meskipun suku pedalaman, itu nggak ada pakai koteka. Mereka berpakaian sopan. Pada bangsa lain sampai zaman sekarang banyak. Tidak hanya orang pedalaman, orang kota masuk mall juga telanjang banyak. Belum lagi menghormati tamu, menyantuni orang-orang miskin. Kedermawanan bangsa Arab itu sudah terkenal sejak masa jahiliyah. Dan mabuknya bangsa Arab itu berbeda dengan mabuknya bangsa lain. Mabuknya bangsa Arab itu agar lebih dermawan lagi. Maka buah anggur, ya, bahan baku untuk membuat khamr, orang Arab jahiliyah menyebutnya al-karom, kedermawanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras, dan perjudian. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa khamr dan perjudian itu dosa besar dan padanya ada manafi'. Apa itu manafi'? Manafi' itu jamak dari manfaat. Jadi pada khamr dan perjudian itu ada manfaat-manfaat. Tidak hanya satu. Banyak manfaat ciu. Topi miring. Kalau kita tanya apa manfaat khamr dan judi, kalau di masyarakat kita nggak ada. Orang minum khamr ya teler, ganggu orang. Judi merusak rumah tangga, jatuh miskin, istri minta cerai, anak terlantar. Itu mabuk dan judinya kita. Tapi mabuk dan judinya bangsa Arab ada manfaatnya. Mereka dari sifat yang dermawan ini ketika judi, hasil judi untuk disodakohkan kepada fakir miskin. Kemudian mabuknya mereka, gak mabuk saja dermawan, mabuk lebih dermawan lagi. Jadi begitu mabuk bagi-bagi duit, seneng gak di samping orang mabuk kayak gini? Jadi sudah dermawan, mabuk, tambah dermawan lagi. Sudah nggak dihitung lagi berapa yang dia keluarkan. Itulah kehidupan di antara keunikan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Dan mereka berbuat syirik dibanding agama-agama samawi yang lain, mereka paling terakhir. Agama Yahudi, agama Nasrani, Ahlul Kitab secara umum, padahal jarak mereka dengan Nabi Isa dekat. Adapun bangsa Arab dengan jarak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sangat jauh. Ribuan tahun. Yang kedua, umat Yahudi dan Nasrani, mereka mewarisi kitab Injil dan Taurat. Ilmu masih ada pada mereka, namun mereka lebih duluan rusak agamanya. Penyembahan terhadap para nabi dan orang-orang soleh
itu lebih dahuluan orang Yahudi dan Nasrani daripada bangsa Arab. Penggambaran, menggambar, mematungkan para nabi dan para rasul itu duluan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang dipatungkan pertama kali adalah Nabi Isa, Yesus Kristus. Mereka patungkan. Kemudian setelah itu orang-orang soleh yang ada pada mereka setiap meninggal diukir wajahnya, digambar wajahnya, dipasang di tempat-tempat ibadah mereka. Ketika ahlul kitab ini sudah rusak, mereka berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan gambar-gambar tersebut, maka barulah bangsa Arab meniru. Pertama kali yang melakukan adalah Amru bin Luhai al-Khuzai. Dia adalah salah satu penguasa Makkah saat itu dari suku Khuza'ah. Dia adalah penguasa, pemimpin yang berwibawa dan dermawan. Orang baik, disegani dan dicintai oleh kaumnya. Ketika dia pergi ke negeri Syam, negeri Syam ini adalah negeri Ahlul Kitab. Amr bin Luhai al-Khuzai melihat penduduk Syam, mereka memiliki wasilah-wasilah untuk berdoa kepada Allah, yaitu dengan menggunakan gambar-gambar dan patung-patung orang-orang saleh. Maka dia berkesimpulan, ini negeri para nabi, ini kota santri kalau zaman kita. Pasti ini ada tuntunan ajarannya. Jadi langsung berkesimpulan. Padahal belum tentu apa yang dilakukan di situ sesuai dengan kitab yang mereka pegang. Tidak pernah terajarkan, tidak ada ajaran di dalam Taurat maupun Injil memerintahkan menggambar nabi, memasang gambar tersebut di gereja, tidak ada. Satu ayat pun tidak ada. Tidak ada di dalam Taurat dan Injil memerintahkan berdoa kepada Yesus Kristus, tidak. Amr bin Luhai al-Khuzai menganggap ini adalah perbuatan baik. Yang dijadikan tabarruk adalah gambar orang-orang soleh, bahkan gambar nabi. Maka ketika pulang, dia bawa oleh-oleh untuk penduduk Mekah. Oleh-olehnya Tuhan. Berhala yang bernama Hubal. Dia taruh di sisi Ka'bah. Kemudian mengajak penduduk Mekah untuk bertawasul dengan berhala Hubal ini. Maka mereka pun mengikutinya karena yang memerintahkan orang baik, orang yang berwibawa, orang yang disenangi dan mereka cintai. Dan ketika musim haji, ibadah haji ini adalah ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika musim haji, bangsa Arab mereka menunaikan ibadah haji, melihat pusat peribadatan mereka ada tata cara ibadah seperti itu. Maka ketika pulang dari haji, mereka masing-masing kabilah juga bikin. Maka setiap kabilah punya berhala. Dan terus berkembang peribadatan kepada berhala, dan itu tiada lain. Berhala-berhala itu adalah sosok orang-orang soleh yang meninggal yang mereka patungkan.
afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Beritahukanlah kepadaku tentang perkara Al-Lat. Al-Lat itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu adalah pelaku dari sebuah profesi, kata kerja atau fi'il. Latta yaluttu as-sawiq, mengadoni roti. Jadi kisahnya dahulu ada orang soleh di Taif. Dia mengadoni banyak roti untuk dibagi-bagikan kepada para jamaah haji. Gratis. Terkenal seluruh jazirah Arab dengan kebaikan Al-Lat ini. Karena kedermawanannya dan kesolehannya. Maka ketika dia meninggal, orang-orang pun menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Dan kuburan tersebut dijadikan berhala. Maka inilah yang berkembang di seluruh jazirah Arab. Terjadi kesyirikan karena terinspirasi dari agama Samawi yang telah rusak sebelumnya, adalah agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi bangsa Arab itu bangsa yang mewarisi agama Nabi Ibrahim dan rusaknya paling terakhir. Dan saat itu sudah rusak seluruh agama Samawi, agama Yahudi, agama Nabi Ibrahim, dan agama Nabi Isa, agama Nabi Musa, semuanya sudah rusak, dirusak oleh tangan-tangan manusia. Terlebih agama-agama yang diciptakan oleh manusia lebih rusak lagi. Penyembahan terhadap kerbau, penyembahan terhadap sapi, penyembahan terhadap api, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi pertama dan utama adalah mendakwahkan tauhid. Mengajak mereka semuanya agar beribadah langsung dan hanya kepada Allah, tanpa perantara. Maka ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya sangat dicintai oleh kaumnya menjadi orang yang paling dibenci. Yang tadinya diberi gelar Al-Amin, berubah gelarnya adalah Al-Kadzab, pendusta, Majnun, orang gila, Sahir, orang tukang sihir. Karena apa? Mendakwahkan tauhid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kehilangan kasih sayang dari kaumnya, menjadi hinaan. Sabar. Karena kekuatan apa? Tiada lain adalah kekuatan cinta dan takut semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bersabar dalam menjalankan misi dakwah tauhid. Selama 13 tahun di Mekah, tidak ada kenikmatan dan keindahan yang dirasa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saking beratnya siksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap para sahabat kaum muslimin yang lemah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ini hijrah yang pertama. Karena negeri Habasyah adalah negeri di situ dikuasai oleh seorang raja yang adil, Raja Najasyi, yang beragama Nasrani. Tapi dia raja yang adil, tidak pernah mendolimi rakyatnya maupun orang yang datang ke negerinya. Maka Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya
termasuk sepupunya yaitu Ja'far bin Abi Thalib untuk hijrah ke negeri Habasyah agar tenang beribadah di sana. Padahal mereka tinggal di negeri yang paling dicintai oleh Allah, negeri Mekah. Tapi karena di Mekah tidak aman untuk beribadah, maka Nabi SAW memberikan pilihan alternatif agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Nabi sendiri juga hijrah sebelum ke Madinah ke Taif yang tidak begitu jauh dari Makkah, dengan harapan penduduk Taif mau menerima dakwah Nabi SAW. Namun apa yang terjadi? Justru orang-orang Taif menghinakannya. Nabi SAW menemui pembesar-pembesar Taif. Mereka tidak menghiraukan ajakan Nabi SAW. Maka mereka memerintahkan para wanita dan para budak serta anak-anak kecil untuk berbaris di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi SAW dan melempari dengan kerikil, melempari Nabi SAW dengan kerikil sambil mengejek Nabi SAW. Ini yang mengaku menjadi Nabi. Kenapa diperintahkan para budak, anak-anak kecil dan para wanita untuk menghina Nabi SAW? Jadi menurut mereka tidak perlu orang-orang besar, tidak perlu laki-laki yang gagah untuk menghadapi Nabi SAW. Jadi cukup wanita dan anak-anak kecil. Jadi tujuannya untuk menghinakan Nabi SAW. Nabi tetap bersabar. Nabi tetap bersabar. Bahkan di antara hinaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW, pernah Nabi SAW ketika salat di Masjidil Haram, ketika sujud, kepala Nabi SAW ditaruhinya isi perut onta. Jadi onta yang sudah disembelih, ya lambungnya itu dibelah, itu ditaruh di kepala Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang sujud. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana mereka disiksa, disakiti, baik fisik mereka atau hati mereka oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi mereka tetap tegar. Apa yang membuat mereka tegar? Tiada lain adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Ustadz, ibu saya sudah meninggal dunia. Terkadang saya mengingatnya sehingga saya menangis dan terkadang sedikit menyesalinya. Apakah saya termasuk meratapi mayat dan tidak menerima takdir, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya. Dalam menghadapi musibah, seorang mukmin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Tidak terima dengan ketentuan Allah, kemudian melakukan
perbuatan atau mengucapkan ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi, membenturkan kepala ke tembok, membanting barang, mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah. Maka ini adalah tingkatan yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan-tingkatan yang mendapatkan pahala yang pertama ini minimal adalah sabar. Tingkatan yang kedua adalah ridho. Yang tertinggi adalah tingkat syukur. Yang pertama adalah sabar. Apa itu kesabaran? As-sabru secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Yaitu menahan diri ketika mendapatkan musibah, menahan diri, menahan lisan dan anggota badan dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Sakit dia hatinya ketika mendapatkan musibah, tapi dia tahan. Cintanya ditolak misalnya, lamarannya ditolak, padahal pernah di PHP. Ya nanti kalau sudah lulus kuliah. Bertahan dia tunggu. Datang tawaran dari manapun dia tolak. Karena sudah dijanjikan. Ternyata setelah lulus diambil orang. Sakit hati ini. Dia tahan. Sakit memang. Tapi dia tidak banting gelas. Dia tidak mengucapkan ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan minimal. Jadi sakit hati tapi tetap bisa mengendalikan diri. Disertai juga dengan memperbanyak zikir. Zikir yang diajarkan ketika mendapatkan musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Segala sesungguhnya kami milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik dari yang hilang dariku. Dan itu doa memiliki banyak keutamaan, diantaranya kita akan tenang kalau kita mengucapkannya, kita resapi dari dalam hati. Semuanya milik Allah. Jadi Allah bebas memberlakukan apa yang menjadi miliknya. Kemudian kita meminta pahala dari Allah dan meminta ganti yang lebih baik. Jadi ada harapan. Dari sesuatu yang hilang Allah akan menyiapkan yang lebih baik. Maka terlalu terbawa kesedihan dengan orang yang sudah meninggalkan kita, susah move on, ini tidak ada manfaatnya. Maka yang kita lakukan adalah apa yang membawa manfaat bagi kita dan manfaat orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Apa yang kita lakukan? Doakan kebaikan untuk ibu kita, untuk ayah kita, untuk kerabat kita yang sudah meninggal. Maka akan bermanfaat baginya di alam kubur dan bermanfaat bagi kita mendapatkan pahala. Dan itu merupakan bakti kepada orang tua setelah meninggal. Maka kita ingat ketika kita berdoa, kenikmatan di alam kubur orang yang kita doakan itu bertambah. Jadi manfaat doa orang-orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati, kalau dia banyak dosanya, maka akan dikurangi azab kuburnya. Terus didoakan sampai hilang azab kuburnya. Terus didoakan
Yang tadinya kena azab mendapatkan nikmat. Terus didoakan bertambah nikmat kuburnya. Dan tentunya azab dan nikmat kubur itu akan berpengaruh pada nikmat dan azab neraka. Nikmat akhirat yaitu surga dan neraka. Orang yang mendapatkan nikmat di alam kubur maka di akhirat jauh lebih nikmat. Orang yang diadab di alam kubur maka di akhirat jauh lebih pedih azabnya. Maka kita doakan. Tidak ada manfaatnya kita terus meratapi toh tidak bisa kembali lagi. Yang kita harapkan adalah dia bertambah mendapatkan nikmat dan mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan kita dengan ibu kita kelak di surga. Kemudian tingkatan ridho itu adalah ketenangan seseorang ketika mendapatkan musibah. Dia benar-benar rela, dia sadar dia hanyalah hamba Allah, budak Allah. Sepenuhnya dia milik Allah. Apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap dirinya, dia ridho, tenang hatinya. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah syukur. Tentunya ini berat ya. Justru bersyukur ketika mendapatkan musibah. Dan ini banyak di antara salafus saleh. Justru ketika aman-aman saja mereka was-was. Was-was dengan keimanan mereka. Jangan-jangan Allah membiarkan saya. Jangan-jangan Allah sedang menistidrat saya untuk menambah saya berdosa. Maka ketika mendapatkan musibah bersyukur. Oh, ini peringatan dari Allah. Sehingga saya bisa introspeksi diri. Itu tingkatan syukur. Jadi minimal yang bisa kita lakukan kalau belum bisa ridho apalagi syukur, maka kita bersabar. Adapun terus menangisi ya, meskipun tidak sampai membanting-banting barang atau menampar pipi, tapi kalau terus-terusan maka ini tidak ada manfaatnya. Maka lakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk kita dan orang yang sudah meninggal. Ustadz, apakah termasuk keadaan buruk sangka kepada Allah apabila kita selalu merasa takut akan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, sehingga hal tersebut bisa menjadi booster dalam kita berdoa dan penuh harap agar Allah mengampuni. Syukron jazakallahu khairan. Iya, makanya tadi kita sampaikan harus ada takut dan harapan ya. Harus ada takut dan harapan. Karena kalau takut saja tidak ada harapan sama sekali, maka bisa jadi akan membuat kita putus asa. Buat apa saya beristighfar? Allah tidak akan mengampuni saya. Ini karena terus-terusan rasa takut, tidak ada harapan. Jadi kita ini akan berjalan jika ada takut dan harapan secara seimbang. Jadi takut terus itu akan membuat kita stres. Tapi kalau takut disertai dengan harapan, terus kita akan maju. Seperti di dunia itu juga seperti itu. Mau bisnis, takut terus nggak akan berhasil, maka kita tidak akan jalan. Ya. Takut risiko, jangan-jangan nanti disaingi, jangan-jangan nanti ditipu, jangan-jangan nanti barangnya rusak, jangan-jangan nanti banyak yang jualan. Akhirnya nggak usah dah. Karena apa? Cuman takut. Tapi juga harus disertai harapan. Tapi kalau harapan saja, dia tidak akan pernah introspeksi. Maka orang yang terlalu berani berspekulasi terkadang rasa takutnya itu tidak ada ya. Harta satu-satunya warisan dari orang tua, rumah, dia gadekan untuk sebuah bisnis yang masih 50-50. Terlalu berani dia ya. Habis motornya, mobilnya, rumahnya, perhiasan istrinya semuanya digadekan. Dia jalankan bisnis ternyata bangkrut, akhirnya jadi gelandangan. Karena apa? Terlalu rojak.
Harapannya terlalu besar, tidak ada rasa takut sama sekali. Resikonya besar. Begitu juga yang takut saja tidak ada harapan, itu tidak ada nafas. Takut terus, akhirnya nggak jalan. Begitu juga dalam meraih akhirat, itu harus rasa takut dan harapan. Jadi munculkan harapan di tengah ketakutan, dan munculkan ketakutan di tengah harapan. Pertanyaan terakhir, Ustadz, bila kita telah berhijrah, maka salah satu cara agar istiqomah dalam hijrah adalah meninggalkan komunitas lama yang dapat membawa kita kembali ke dalam kesalahan. Bagaimana tips agar kita yang telah berniat hijrah ini tidak dikatakan telah memutus tali silaturahim, ukhuwah, dan dikatakan sok alim atau sok suci? Syukron. Daripada dikatakan sok kotor. Iya. Dikatakan itu sudah terjadi sejak zaman para nabi dan para rasul. Bagaimana hinaan kaumnya Nabi Lut terhadap Nabi Lut dan pengikutnya, sedikit pengikutnya. Yang mana kaum Nabi Lut itu penganut LGBT. Kaumnya itu homo. Menghina Nabi Nuh dan pengikutnya, mengatakan di dalam Al-Quran, innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya Nuh dan pengikutnya itu orang-orang sok suci. Jadi jangan bersedih kalau kita dikatakan sok suci, kita sedang meniti jalan orang-orang suci. Jadi dalam hijrah itu kita harus ikhlas. Ketika kita ikhlas, semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka celaan manusia itu tidak akan berpengaruh pada kita. Jadi kita jangan terpengaruh dengan celaan orang, sebagaimana kita juga jangan terlena dengan pujian orang. Kita hijrah itu semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah. Meskipun kita tidak dilarang tetap menjalin persahabatan dengan teman-teman lama, menjalin tali silaturahim dengan karib kerabat kita, dan itu harus. Terlebih mereka adalah sesama muslim. Mereka mendapatkan hak tidak berkurang dengan hijrahnya kita. Jadi jangan anggap ketika kita hijrah, hak orang-orang di sekitar kita itu berkurang. Justru dengan berhijrah kita semakin tahu akan hak-hak mereka. Hak orang tua, hak saudara, hak kerabat, hak tetangga. Maka harus lebih semakin baik. Meskipun pada beberapa hal kita harus menyelisihi mereka ketika mereka bermaksiat. Itu prinsip. Kita tidak bisa ikut-ikutan bermaksiat dengan mereka. Tapi kita berbuat baik kepada mereka itu tetap. Bahkan porsinya ditambah agar mereka tertarik dengan kebaikan kita. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, tidak ada cacat sama sekali. Tidak ada cacat dalam akhlak sama sekali. Sehingga kaumnya menggelari Al-Amin. Namun ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, gelar tersebut hilang dan dikatakan pendusta. Apalagi kita track recordnya. Dulu masa kecil minimal nyolong mangga tetangga.
Jadi nggak usah bersedih kalau dikatakan seperti ini dan seperti itu. Nabi saja yang sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul tidak ada cacat dalam akhlaknya. Itu diberlakukan sedemikian oleh kaumnya, apalagi kita. Maka tidak usah bersedih. Kita berharap apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita menjadi penggugur dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hayat menjemput kita. Sampai ajal menjemput kita, sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.